Ternyata Tuhan Yesus melakukan yang paling terbaik. Yang paling terbaik itu yang mana? Yang paling terbaik adalah orang yang datang dan sakit. Dan oleh karena itu, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Dan apa yang terjadi? Orang itu menjadi pulih. Sehingga dia katakan kepada mereka, kalau lembu jatuh pada hari Sabat, apakah kamu akan menyelamatkan? Mereka melakukan hal yang demikian, sehingga mereka menjadi malu dan tidak berbuat apa-apa. Kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, ketika tamu-tamu pada datang semua, dan teristimewa orang-orang yang disebut dengan orang Farisi, mereka berusaha dengan sedemikian rupa karena mereka merasa terhormat. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menduduki tempat-tempat yang memang terhormat pula. Biasa kalau dalam tradisi orang Yahudi, tempat yang paling terhormat itu di sebelah kanan. Mereka biasa duduk di situ. Dan oleh karena itu, itulah mereka pasti akan merasa terhormat. Dan orang yang menduduki tempat-tempat yang demikian pasti akan merasa bangga, merasa dihormati, merasa terpandang. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong untuk menduduki tempat yang paling pertama. Dengan demikian Yesus berkata kepada mereka, janganlah kamu memiliki sifat yang demikian, karena belum tentu itu disediakan untuk kamu. Ada orang lain yang paling terhormat daripada kamu. Dan kenapa dia katakan yang demikian? Karena unsur daripada apa yang dikatakan di sini adalah pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Yang berikut pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang gila akan kehormatan di dalam kehidupan daripada. Kalau demikian kepada kita, perlu kita juga merenungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga memiliki sifat-sifat seperti orang Farisi? Apakah kita juga memiliki sifat-sifat seperti orang-orang Farisi? Yang selalu mendapatkan yang mau dihormati terus. Apakah kita juga memiliki sifat seperti orang Farisi? Yang menganggap dirinya paling terhormat dan yang lain paling terhina di dalam kehidupan daripada itu. Apakah kita juga ada kesombongan di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga ada keangkuhan di dalam kehidupan daripada hidup kita? Ternyata kalau kita teliti dan koreksi diri kita, kita juga memiliki sifat-sifat itu di dalam kehidupan kita. Siapa yang berani berkata aku tidak sombong? Itu bohong. Sifat manusia pada dasarnya adalah kesombongan. Sifat manusia pada dasarnya adalah keangkuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegur mereka, dan bahkan bukan hanya mereka, tetapi menegur kita juga, supaya apa? Supaya memang di dalam kehidupan kita hidup di dalam rendah hati, bukan tinggi hati. Orang yang merendahkan hati
Orang yang rendah hati akan merasa terhormat dan dia itu bagaikan sinar yang bersinar di tengah kegelapan dan menghasilkan terang yang sangat luar biasa. Itu yang dituntut daripada kehidupan, daripada hidup kita. Lebih baik kehidupan kita, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya sifat angkuh, supaya sifat sombong, supaya sifat gila hormat di dalam kehidupan daripada hidup kita perlu dikesampingkan. Perlu dikesampingkan. Dan hidup di dalam kerendahan hati. Mengapa orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati akan menjadi terhormat dan tampak lebih terang bagaikan sinar di tengah kegelapan. Orang yang rendah hati akan dihormati. Makanya di dalam ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ini dalam konteks para rabi. Rabi itu artinya guru. Rabi itu artinya guru. Guru itu siapa? Itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalam kehidupan mereka ada membedakan 3 sifat manusia yang ada di dalam kehidupan daripada mereka, yang selalu gila akan hormat. Yang pertama, orang yang merasa terhormat karena punya kedudukan, karena punya jabatan, pasti dia akan mencari tempat yang paling depan. Yang kedua, dalam ajaran mereka mengatakan orang yang merasa terhormat adalah orang yang pintar, orang-orang bijak, orang-orang yang cerdas. Mereka juga selalu mencari tempat yang paling terdepan, supaya dengan demikian mereka terhormat. Tetapi ada tipe 3 orang yang kedua. Orang yang merasa rendah. Orang yang merasa rendah. Kalau orang yang merasa rendah, biasa mencari tempat yang paling belakang. Karena dia tahu diri. Oh, dia orang yang rendah. Rendah dalam arti sini artinya dia merasa terhina. Dia tidak layak untuk mendapatkan hal yang demikian. Tetapi dalam pesta, justru di hadapan raja, orang yang tadi merasa rendah diri, itulah yang dia dipanggil untuk menuju ke depan. Sehingga maka semua orang akan datang kepadamu. Yang tadi dia merasa rendah, tetapi karena mendapatkan panggilan daripada raja, maka ketika dia bangun dari sana dan menuju ke depan, semua mata akan tertuju kepadanya dan mereka akan merasa menghormati yang demikian di dalam kehidupan. Ini mengartikan begini buat kita. Kalau kita memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita, keadaan kita yang paling terhina akan ditinggikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Raja di atas segala raja, dia akan memperhatikan orang yang rendah hati, orang yang merasa rendah diri di dalam kehidupan daripadanya. Yang penting engkau berada di dalam kehinaan, merasa rendah diri, tetapi punya rendah hati di dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memuliakan engkau. Tuhan akan membuat engkau menjadi terhormat di dalam kehidupan daripada hidupmu. Tetapi kalau engkau ingin mau dihormati, engkau sendiri akan dihancurkan di dalam kehidupan daripada hidupmu sendiri. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tetapi orang yang mencari kehormatan atau yang disebut dengan orang sombong akan jatuh ke dalam kegelapan dan betapa kelamnya kehidupan daripada hidup.
Baik itu banyak orang mengalami kesombongan dan keangkuhan di dalam kehidupan daripadanya. Dan ternyata itulah yang akan menghancurkan kehidupan daripada. Kadang orang sombong karena hartanya banyak. Kadang orang sombong karena banyak uangnya. Kadang orang sombong karena cantik. Kadang orang sombong karena ganteng. Kadang orang sombong karena punya apa yang diterimai. Iya, emas ditaruh di sini, ditaruh di sini, diikat di sini, kadang di kaki juga diikat. Itu tanda kesombongan. Supaya orang lain melihat dia bahwa dia yang paling hebat. Di hadapan Tuhan nggak ada yang begitu. Kadang orang sombong karena suaranya bagus. Oh, suara saya merdu. Kadang dia ada juga yang sombong karena menyediakan makanan yang banyak. Makan. Ayo makan. Oh, enak enggak? Jadi dia mencari kehormatan di dalam kehidupan daripada hidupnya. Itu tanda orang sombong. Makanya di dalam bagian firman Tuhan selanjutnya, siapa yang harus diundang kalau ada pesta? Siapa yang harus diundang kalau ada pesta? Yang jarang diundang. Dalam tradisi, yang jarang diundang adalah, coba baca yang itu ayat-ayat ini. Ayat 13. Boleh ada yang membacakan buat kita. Ayat 13. Ini yang penting. Kenapa? Karena jarang orang-orang ini jarang diundang dalam tradisi mereka. Apalah gunanya mengundang orang? Nggak ada artinya. Mendingan undang. Di atas bilang apa? Ayat yang ke-12. Baca. Suaranya agak keras. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Tekanannya di sini bukan dalam arti Tuhan bilang kalau ada pesta jangan undang keluargamu, nanti bisa berantem itu. Tapi pada umumnya yang mereka undang itu yang kaya. Ini praktek loh dalam kehidupan kita. Ini kalau ada contoh ada pesta, pertemuan keluarganya, contoh mereka ada 5-6 orang kakak beradik. Yang diundang duluan yang mana? Untuk pertemuan, rapat lah istilah rapat untuk pesta. Yang diundang duluan yang mana? Yang kaya yang duluan. Si itu udahlah biarin aja ketiga. Nah ini yang namanya gila di dalam kehidupan. Apa manfaat daripada dia? Dia datang juga tidak membawa arti buat kita. Bila perlu undang itu duluan. Karena dia yang akan. Bukankah kehidupan kita itu melambangkan sifat kesombongan dan keangkuhan di dalam kehidupan daripada kita? Sadar atau tidak sadar, manusia lebih banyak sombongnya daripada lebih banyak rendah hati. Sadar atau tidak sadar, manusia pada umumnya lebih banyak angkuh, lebih banyak sombong daripada rendah hati di dalam kehidupan. Sadar atau tidak sadar, manusia suka mencari perhatian
perhatian orang, supaya orang menghormati dia. Makanya dia akan tampil dalam segala rupa, supaya dengan demikian orang lain akan berkata, hebat, hebat, hebat. Makanannya enak ya, masakanmu enak. Kadang ada yang masak, sesudah itu dia datangin orang-orang, tadi makan enak enggak? Enak banget, aku yang masak. Terima kasih loh. Itu namanya tanda keangkuhan dan kesombongan daripada kita. Kita baru berbuat sesuatu, kita sudah menjadi corong kemana-mana. Bukan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, tetapi kita yang mau tampil supaya orang memuji kita. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan, kalau engkau pesta, undanglah orang miskin, orang cacat, orang buta. Karena nanti mereka tidak akan memberikan pembela. Artinya begini, jangan lupa berbuat baik kepada orang-orang yang demikian. Jangan kita lupakan mereka. Orang-orang yang demikian itu adalah perhatian kita. Kalau kita melakukan kepada mereka, firman Tuhan berkata, secara tidak langsung kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Ingat Matius 25? Pada hari perjamuan terakhir, Tuhan yang manggil, nyala kamu, karena ketika aku lapar, kamu tidak kasih saya. Dan selanjutnya saya tidak kenal. Siapakah? Aku adalah orang-orang yang demikian. Jangan lupa memperhatikan orang-orang yang demikian, karena secara tidak langsung kita sudah menjamu malaikat di Tuhan, kita sudah menjamu Tuhan. Itu adalah lambang kehadiran daripada Tuhan. Tapi kadang kita mengabaikan orang-orang yang demikian. Kita kurang memperhatikan mereka. Kita hanya memperhatikan orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi orang yang demikian kita mengabaikan mereka di dalam kehidupan daripada hidup kita. Dan itulah sifat kehidupan daripada manusia. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada kita, supaya apa? Supaya kita merubah kehidupan daripada hidup kita. Tuhan mau supaya kita ada pembaharuan kehidupan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Bukti daripada kerendahan hati adalah memperhatikan mereka yang butuh perhatian. Bukan menyingkirkan mereka, bukan mengabaikan mereka, bukan memandang dalam mata sebelah, tetapi kita disuruh untuk memperhatikan mereka sama seperti Tuhan memperhatikan kita. Demikianlah kita juga harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Teristimewa mereka yang tadi disebutkan di dalam kehidupan daripada firman Tuhan, yaitu orang lumpuh, orang buta, orang miskin, orang cacat. Perlu ada perhatian kepada mereka. Sesungguhnya upahmu akan besar. Tuhan Yesus mengatakan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Diberkatilah kami dengan firman, karena kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin. Ampunilah kami kalau selama ini kami hidup di dalam keangkuhan. Kami selalu pamer, kami merasa supaya orang menghormati kami, tetapi kami tidak melakukan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dan mengampuni kami, memperbaharui kehidupan kami, supaya kami ada pembaharuan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga datang kepada-Mu dan berdoa pada saat ini untuk kami Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami. Terima kasih untuk mereka yang berulang tahun pada hari-hari yang sudah dilewati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala yang baik yang jemaat telah terima, yaitu berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat damai sejahtera. Terima kasih atas segala yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan terus kami berdoa di hadapan hadirat untuk jemaat yang datang kepada-Mu dalam segala pergumulan mereka hari ini. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar buat mereka. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan,
dalam nama Yesus mereka mendapatkan pekerjaan. Mereka yang lagi sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mereka yang lari daripadamu, dalam nama Yesus mereka kembali kepada jalan yang benar. Mereka yang hidup dalam pergumulan, jadi pergumulan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus hari ini mereka terlepas daripada segala pergumulan yang mereka alami. Dan biarlah mereka pulang dari tempat ini ada sukacita, ada damai dan sejahtera. Apapun sakit yang mereka bawa, hari ini mereka sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk rumah tangga yang mengalami masalah. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada pemulihan. Anak-anak yang lagi bermasalah, dalam nama Yesus ada pemulihan buat mereka. Suami yang lagi bermasalah, istri yang lagi bermasalah, dalam nama Yesus ada pemulihan buat mereka. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, dalam nama Yesus ada pemulihan ekonomi buat mereka. Kami berdoa untuk anak-anak, masa depan mereka yang hampir digagalkan. Tuhan tolonglah mereka sehingga tidak menjadi gagal, mereka menjadi berhasil. Mereka yang dalam studi pendidikan, Tuhan kiranya menolong. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, didekatilah mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Mereka yang belum mendapatkan jodoh, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarkanlah mereka mendapatkan jodoh. Dan mereka yang sudah berkeluarga, belum mendapatkan anak, didekatilah kandungan mereka. Dalam nama Yesus, mereka yang tidak ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, oleh karena berbagai macam persoalan, biarlah damai sejahtera datang dan memerintah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami berdoa, menyerahkan jemaatmu ke dalam tanganmu. Mereka yang hari ini tidak datang, ada berbagai persoalan yang mereka alami, ada kegiatan-kegiatan, Tuhan sertailah mereka, tolonglah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat mereka yang tidak pernah masuk, Tuhan tolong. Roh Allah bekerja, mengingatkan mereka bahwa betapa indahnya bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kalau dalam kehidupan kami penuh dengan kehendak Tuhan, Tuhan kiranya ampuni kami. Kami juga berdoa di hadapan hadirat-Mu untuk pelayanan kami di sini. Tuhan kiranya memberkati, terus memberkati, sehingga ada jiwa-jiwa yang datang, dan setiap jiwa yang datang di dalam nama Yesus mereka mendapatkan pemulihan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kepadamu kami juga datang berdoa untuk tempat kami. Tuhan tolong supaya plafonnya bisa diperbaiki Tuhan. Tolong Tuhan, kami juga berdoa untuk mendapatkan tempat yang permanen. Bukalah jalan buat kami ya Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus. Penolong yang ajaib, tolonglah kami ya Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di BPM, gereja-Mu di Indonesia, gereja-Mu di dunia. Diberkatilah gereja-Mu dalam segala tantangan dan rintangan. Allah hadir dan memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, ekonomi bangsa kami, dari istimewa keamanan bangsa kami. Tolong Tuhan jauhkan daripada kerusuhan, niat-niat jahat untuk menghancurkan bangsa kami. Tuhan kiranya menolong bangsa kami. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami, sehingga kami boleh hidup berdampingan dengan sukacita, damai dan sejahtera. Jauhkan daripada segala kekacauan. Ini siapa mendatangkan kekacauan kepada bangsa kami. Kami mohon dijauhkan di dalam nama Kristus Yesus, dan kuasa bekerja sehingga kami boleh diam dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Inilah permohonan kami pada saat ini.